cuma menyampaikan fakta yang sudah terlihat, jurnalisme investigasi justru menggali yang tersembunyi, mencari kebenaran yang mungkin disembunyikan dari publik. Pemirsa, pada hari ini jurnalisme investigasi bisa dibilang jenis jurnalisme yang fokusnya pada mengungkap fakta tersembunyi. Caranya lewat riset mendalam, verifikasi yang diketat, dan analisis yang kritis. Tujuannya pemirsa cuma satu, agar masyarakat tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik sesuatu peristiwa atau kebijakan yang sudah tersedia oleh pemerintah. Pemirsa, selanjutnya adalah membahas tentang sifat dan ciri-ciri jurnalisme investigasi dalam praktiknya. Jurnalisme investigasi itu mempunyai beberapa sifat utama. Yang pada pertama kali adalah independen. Artinya, tidak boleh terpengaruh oleh pihak manapun. Pemirsa, menjadi jurnalisme tidak boleh ada keberpihakan terhadap satu pihak dan pihak yang lainnya. Yang kedua, tekun dan berani karena sering kali liputannya menyentuh hal-hal sensitif. Dan yang tidak salah kepenting, punya tanggung jawab sosial dan moral. Pemirsa, jadi jurnalisme atau jurnalis investigasi itu tidak cuma pintar menulis, tetapi juga harus punya integritas tinggi dan bisa memikirkan secara analisis serta etis. Berdasarkan empiris dan berdasarkan fakta kode etik jurnalistik. Pemirsa, jenis dan tujuan jurnalisme investigasi yang pada hari ini saya akan menjelaskan tentang keduanya. Jenisnya juga bermacam-macam, bukan hanya fokus terhadap satu hal, melainkan tergantung fokus liputannya. Ada investigasi sosial, politik, ekonomi, lingkungan, sampai kriminal. Masing-masing mempunyai tingkat risiko dan kedalaman analisis yang menjadi beda. Pemirsa, selanjutnya intinya tetap sama, mengungkap kebenaran untuk kepentingan publik. Lewat liputan investigasi, media bisa memperkuat fungsi kontrol sosial dan dorongan transparansi di lembaga-lembaga publik. Maka dari itu pemirsa, jurnalisme investigasi sangat menekankan pada poin struktur dan prosesnya. Proses di balik layar dan di proses yang akan ditayangkan. Harus mempunyai struktur. Berita investigasi juga punya struktur penulisan yang khas yang harus ditetapkan oleh para jurnalis. Biasanya dimulai dari bagian pembuka yang menarik, dilanjut dengan isi yang menjelaskan bukti dan kronologi, dan diakhiri dengan bagian penutup yang memberi dampak sosial atau bahkan merekomendasi. Pemirsa, proses pembuatannya pun panjang sekali. Tidak bisa hanya asal jadi, melainkan ada 3 tahap besar di dalamnya. Yang pertama, praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Praproduksi itu seperti riset awal, pemilihan isu, dan nyusun strategi liputan. Produksi meliputi wawancara, observasi, dokumentasi, dan analisis data. Lalu di tahap akhir ada pasca produksi yang dilakukan verifikasi, penyuntingan, serta fact-checking, dan bahkan konsultasi hukum seperti berita yang telah diterbitkan. Lalu selanjutnya pemirsa, dari semua proses yang ada dalam proses jurnalisme investigasi, kita bisa melihat bagaimana jurnalisme investigasi bukan hanya soal berita, tetapi juga soal keberanian, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Lewat kerja keras para jurnalis investigatif, masyarakat bisa tahu bagaimana kebenaran dan yang ada sebetulnya pada lingkungan masyarakat sebenarnya. Maka dari itu penting sekali untuk kita menjaga keadilan dan transparansi. Baik pemirsa, mungkin hanya itu teknik reportase dan investigasi berita pada hari ini. Kalau nanti kamu berita nanti yang membongkar kasus besar atau mengungkap fakta tersembunyi, ingatlah di balik itu ada proses panjang dari seorang jurnalis yang berani mencari tahu kebenaran dan investigasi. Saya Fuji Rahayu pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.